Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dalam video ini mengenai perencanaan metrik SDM pada PT Asia Pertama Abadi di Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Perkenalkan, nama saya Jessia Grifina dengan NPM 2041010. Perkenalkan, nama saya Emilia, NPM 2041014. Perkenalkan, nama saya Adriana Octalia dengan NPM 2410449. Perkenalkan, nama saya Lia Willianto dengan NPM 2041283. Sumber daya manusia atau bisa disingkatkan menjadi SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi, institusi, maupun perusahaan. Nah, SDM juga merupakan satu kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Maka dari itu, SDM dikatakan sebagai sesuatu peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Agar perusahaan dapat terus mengikuti zaman, salah satu caranya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan cara selalu memberikan ilmu terbaru agar karyawan tersebut akan semakin berinovatif yang baru. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Asia Pertama Abadi. PT Asia Pertama Abadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan jumlah karyawan saat ini yaitu sebanyak 45 orang. Nah, PT Asia Pertama ini berdiri pada tahun 2010 yang berlokasi di Komplek Nagoya Paradise Center, Blok B nomor 1 sampai 2, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, dengan metrik SDM yang ada pada PT Asia Pertama Abadi, kami akan membahas mengenai analisa perancangan metrik SDM mengenai 3 indikator yang akan dijadikan sebagai pembahasan utama dalam makalah ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran dalam waktu jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis agar mengetahui teknik keahlian dan pengerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, program ini mengharapkan potensi yang dimiliki sesuai keinginan dan kebutuhan perusahaan. Nah, berikut merupakan 3 indikator yang bertujuan untuk mengukur spektrum training ini. Yang pertama adalah average training span, yang kedua average training hours, yang ketiga required training span. Nah, yang kedua adalah manajemen kinerja. Adalah suatu proses yang dilaksanakan manajer untuk mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan kinerja individu dan kelompok untuk menunjukkan bahwa proses kegiatan karyawan dan hasil kerja yang berpatutan dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, berikut ini merupakan 3 indikator yang bertujuan untuk mengukur spektrum performance management. Yang pertama adalah performance review completion rate, yang kedua average performance rating, yang ketiga performance rating distribution. Nah, yang ketiga adalah manfaat atau benefit, adalah keuntungan yang berpenghasilannya diterima bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Nah, manfaat juga merupakan suatu hal yang memiliki nilai kepuasan yang memperoleh keuntungan atau kegunaan bagi perusahaan. Nah, berikut ini memiliki 3 indikator yang bertujuan untuk mengukur spektrum benefit ini. Yang pertama adalah healthcare spend rate, yang kedua benefit participation rate, yang ketiga benefit spend share. Nah, yang keempat adalah recruitment. Menurut IKE, recruitment adalah sebuah program kegiatan yang mencari mendapatkan dan menarik para calon pelamar untuk dipekerjakan dalam organisasi tersebut. Nah, rekrutmen ini juga merupakan salah satu kegiatan yang penting dari sumber daya manusia dikarenakan kegiatan ini membuat calon karyawan yang termotivasi dengan kemampuan dan keahlian yang perlu Anda untuk menyembunyikan kekurangan dalam perencanaan kepegawaian. Nah, berikut ini memiliki 3 indikator yang bertujuan untuk mengukur. Yang pertama, turnover rate, yang kedua, time to start, yang ketiga, cost per hire. Nah, yang terakhir adalah keamanan dan kesehatan. Safety and healthy adalah suatu program, hak dan upaya untuk membangunkan kualitas kerja pada karyawan. Nah, serta perlindungan yang dapat ditujukan di dalam tempat kerja agar tenaga kerja dan karyawan lainnya selalu memiliki keadaan yang sehat dan selamat. Dalam program Safety and Healthy ini merupakan salah satu program yang penting yang harus dilakukan dalam usaha untuk melindungi kelanjutan usaha tersebut. Nah, juga memiliki 3 indikator yang bertujuan untuk mengukur spektrum ini. Yang pertama adalah Workers' Compensation Spend Rate, yang kedua Workers' Compensation Claims Filed, dan yang ketiga adalah Accidents.
Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang didapatkan. Manusia merupakan salah satu untuk mengukur aktivitas dalam perusahaan, digunakan untuk menganalisis data penting terkait karyawan seperti pelatihan, manajemen kinerja, manfaat, perekrut, keamanan, dan kesehatan. Berikut merupakan hasil perhitungan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efektif inisiatif dari sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan PT APA, yaitu setiap perusahaan pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada PT APA yang memiliki tujuan yang sangat tinggi. Agar tujuan PT APA dapat tercapai, maka perusahaan mencari karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang baik. Pelatihan ini dilakukan agar calon karyawan dapat meningkatkan kualitas kinerja, pengetahuan, dan keterampilannya dalam bekerja. Pelatihan ini dapat dilakukan pada karyawan lama maupun karyawan baru untuk melihat seberapa jauh karyawan tersebut dapat melakukan tugas yang diberikan dan seberapa jauh kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tersebut. Berikut merupakan perhitungan dari average training hours. Perusahaan PT APA melakukan pelatihan kerja pada hari Senin sampai Jumat selama 7 jam per hari, 7 jam kali 5 hari. Sedangkan pada hari Sabtu selama 4 jam kali 1 hari. PT APA memiliki 45 pekerja dalam perusahaan. PT APA melakukan pelatihan kerja pada karyawannya selama 3 bulan kerja untuk melihat kemampuan karyawan apakah berhak untuk bekerja dalam perusahaan apa tidak. Selanjutnya terdapat required training completion rate. Tujuan utama dari proses perekrutan pada perusahaan PT APA adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut kandidat yang paling mungkin berhasil dalam peran tertentu. Seperti yang diketahui oleh setiap pemberi kerja, tidak setiap perekrutan akan sukses, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat keberhasilan perekrutan karyawan setinggi mungkin. Keberhasilan untuk merekrut karyawan tentunya agak sulit, tetapi tempat untuk mengukur keberhasilan ini adalah di tingkat pelatihan. Berikut perhitungan dari training completion rate. Selanjutnya terdapat required training completion rate. Tujuan utama dari proses perekrutan pada perusahaan PT APA adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut kandidat yang paling mungkin berhasil dalam peran tertentu. Seperti yang diketahui oleh setiap pemberi kerja, tidak setiap perekrutan akan sukses, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat keberhasilan perekrutan karyawan setinggi mungkin. Keberhasilan untuk merekrut karyawan tentunya agak sulit, tetapi tempat untuk mengukur keberhasilan ini adalah di tingkat pelatihan. Berikut perhitungan dari training completion rate. Selanjutnya, poin pertama terdapat performance review completion rate. Hal ini dilakukan PT APA untuk mengukur sejauh mana karyawan dapat menerima tugas pekerjaan dan pengembangan dalam karir secara teratur. Berikut merupakan perhitungan dari performance review completion rate PT APA. Hasil dari perhitungan di atas yaitu 11,54% untuk mendapatkan nilai dari performance review completion rate. Maka 11,54%-nya akan dikurangi 100% sehingga hasil yang didapatkan oleh PT APA yaitu 88,46%. Poin selanjutnya terdapat average performance rating. Penilaian kinerja yang bagus tidak banyak dilihat dari hasilnya saja, melainkan proses karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan juga harus diperhatikan. PT APA biasanya melakukan penilaian setahun sekali untuk melihat kualitas karyawan dalam bekerja. Berikut merupakan perhitungan average performance rating. Hasil dari perhitungan di atas yaitu 2,4% untuk mendapatkan nilai dari average performance rating. Maka 2,4% ini akan dikurangi dari 100%, sehingga hasil yang didapatkan oleh PT APA yaitu 97,6%. Poin selanjutnya terdapat performance rating distribution. Berikut merupakan perhitungan dari performance rating distribution PT APA. Hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa high rating yaitu 50%, mid rating yaitu 16,67%, dan low rating yaitu 33,33%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja PT APA tergolong standar dan masih dapat ditingkatkan lagi. Selanjutnya, poin pertama terdapat healthcare spend rate. Karyawan pasti yang sudah bekerja di PT APA akan mendapatkan biaya kesehatan karyawan. Pada bagian ini memuat semua biaya kesehatan yang dikeluarkan perusahaan seperti BPJS, asuransi mandiri, jaminan hari tua atau JHT, dan lain-lain. Berikut perhitungan healthcare spend rate. Poin selanjutnya terdapat benefit participation rate. Tarif ini adalah persentase karyawan yang berpartisipasi dalam rencana atau program manfaat tertentu. Setiap manfaat memiliki biaya terkait dengannya. Jika karyawan tidak menggunakan fasilitas tersebut, mereka tidak sebanding dengan harganya. Program ini dibuat sesuai bidang kerja masing-masing. Dengan demikian, kepuasan kerja menjadi lebih meningkat. Banyak skill yang wajib dikuasai oleh pekerja kantor terutama pada PT APA, yaitu skill berkomunikasi, presentasi, kepemimpinan, dan menyelesaikan masalah. Komunikasi yang baik dibutuhkan agar memperlancar pekerjaan. Berikut merupakan perhitungan dari benefit participation rate.
Kemudian poin selanjutnya terdapat benefit spend share. Benefit dalam PT APA biasanya disertakan bersamaan dengan kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan saat proses rekrutmen. Benefit menjadi salah satu faktor penting untuk karyawan atau seseorang dalam menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan. Maka dari itu, PT APA memberikan benefit yang sesuai dengan pekerjaan bidang masing-masing. Benefit tidak boleh dianggap remeh oleh perusahaan. Namun, PT APA juga mengawasi pengeluaran biaya yang berlebihan dalam pengadaannya. Berikut merupakan perhitungan dari benefit spend share dari PT APA. Turnover rate. Keinginan seseorang untuk mengakhiri tugas atau meninggalkan organisasi mempunyai hubungan yang negatif dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi pemikiran seorang karyawan untuk keluar dari perusahaannya. Nah, terjadinya turnover di PT APA ini karena individu yang memilih untuk keluar perusahaan dan mengharapkan hasil yang lebih baik di tempat lain. Berdasarkan hasil data analisis menunjukkan tingkat turnover karyawan yang ada pada PT APA pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel tersebut. Nah, dari tabel di atas maka diketahui, pertama, total seluruh karyawan yang diterima yaitu 10 orang, 2. Total seluruh karyawan yang berhenti yaitu 8 orang, dan rata-rata jumlah karyawan pada tahun 2021 adalah 45 orang. Berikut adalah perhitungan dari turnover rate pada PT APA. Dari perhitungan tersebut, turnover PT APA pada tahun 2021 mencapai 4%. Maka dari itu, perputaran karyawan yang terjadi pada PT APA dikatakan normal karena tidak lebih dari 10%. Alasan yang membuat keluar masuknya karyawan baik karena PT APA dapat menciptakan lingkungan yang kerja cukup bagus, memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan karyawan dan tanggung jawabnya masing-masing. Time to start. Proses rekrutmen untuk posisi memiliki waktu yang berbeda-beda dari kebijakan perusahaan yang sudah diatur. PT APA melakukan rekrutmen dengan cara semakin penting posisi dibutuhkan, maka semakin cepat perusahaan akan memproses waktu perekrutannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengisi suatu posisi dapat berupa dari tanggal pengunduran diri seseorang sebelumnya, atau pada hari posisi menerima anggaran persetujuan. Ini dapat diukur untuk membantu meningkatkan waktu untuk persetujuan, wawancara, pertama, menawarkan, dan mengisi. Pada PT APA, hari posisi terisi yang tersedia untuk tanggal setiap orang baru totalnya adalah 20 hari, sedangkan jumlah posisi yang dipenuhi pada PT APA adalah 10 posisi. Maka bisa dilihat dari perhitungannya. Time to start. Hasil dari perhitungan time to start pada PT APA adalah 2. Dapat dikatakan bahwa aktivitas di luar SDM membantu perekrutan yang efisien dan metrik ini meningkatkan proses elemen dalam wawancara pertama sampai waktu mengisi. Cost per hire. Mengukur dan menghitung cost per hire diperlukan untuk setiap perusahaan, khususnya dalam PT APA ini, karena ingin mengukur hasil dari proses perekrutan. Cost per hire ini merupakan komponen metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas biaya perekrutan karyawan secara detail dalam perusahaan. Maka dari itu, strategi rekrutmen akan lebih optimal dan terukur dengan cara tersebut. Komponen biaya rekrutmen dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya eksternal dan biaya internal. Keduanya akan digunakan untuk menghitung cost per hire. Jumlah karyawan yang direkrut pada tahun 2021 adalah 10 orang. Berikut perhitungan cost per hire dari PT APA. Maka dapat disimpulkan bahwa total biaya untuk menemukan seorang karyawan baru dalam PT APA yaitu 545.000 dalam setiap rekrutan. Menghitung cost per hire ini penting karena dapat meningkatkan kualitas dalam proses rekrutmen pada PT APA menjadi lebih baik dengan biaya yang maksimal atau lebih sedikit. Ini ada poin safety and health, yaitu yang pertama Workers' Compensation Spend Rate. Kompensasi merupakan pemberian imbalan tertentu dari perusahaan kepada karyawan atas kinerjanya. Nah, ini berlaku pada PT APA. Sistem kompensasi yang diberikan PT APA ini sebagai pemberi dorongan semangat dan motivasi agar seluruh karyawannya dapat loyal dalam bekerja giat di tanggung jawab masing-masing. Nah, nilai dari total tingkat pengeluaran kompensasi pada PT APA adalah 288 juta dan jumlah karyawan yang tercover kompensasi adalah 45 orang. Berikut ini adalah perhitungan dari Workers' Compensation Spend Rate. Poin berikutnya adalah Workers' Compensation Claim Field, Total and Average. Kompensasi klaim dalam hal ini secara tidak langsung memberi ukuran dari keselamatan kerja dan risiko perusahaan yang tinggi pada PT APA. Dalam sistem produksi perusahaan pastinya tidak bisa dilepaskan dari risiko bekerja, maka dari itu PT APA memberikan kompensasi yang ideal untuk setiap karyawannya berdasarkan tingkat risiko pekerjaannya. Dalam hal ini perusahaan juga dapat mampu memperkirakan atau mengatur total kompensasi yang keluar atau diajukan untuk menjaga kestabilan dalam finansial termasuk di PT APA. Total semua klaim yang diajukan pada PT APA adalah 63 juta, sementara jumlah karyawan yang diajukan adalah 45 karyawan. Maka dapat dilihat perhitungannya.
kemudian hasil yang didapatkan adalah 1.400.000, maka ini adalah total atau rata-rata dari klaim kompensasi pekerja yang diajukan berdasarkan jumlah karyawan pada PT APA. Sedangkan untuk number of labor hours-nya adalah 49 jam dalam seminggu. Bisa dilihat juga perhitungannya. Berikutnya, accident, total and average. Kompensasi klaim dalam hal ini secara langsung memberikan ukuran dari keselamatan kerja dan risiko perusahaan yang tinggi pada PT APA. Menerapkan K3 sangat penting dalam perusahaan, maka dari itu PT APA menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja yang mengakibatkan defisiensi produktivitas kerja. PT APA juga mempersiapkan biaya kompensasi untuk setiap pekerjanya. Nilai dari total accident adalah sebanyak 8, sementara numbers of employee adalah 45 karyawan. Maka, perhitungannya bisa dilihat. Hasil yang didapatkan adalah 0,222, angka ini dikalikan dengan 100 sehingga hasil yang didapatkan adalah 22%, sedangkan untuk number of labor hours-nya adalah 49 jam dalam seminggu. Maka perhitungannya bisa dilihat dari rumus tersebut. Hasil yang didapatkan adalah 0,204, angka ini dikalikan dengan 100 sehingga hasil yang didapatkan adalah 20%. Maka perhitungan di atas adalah total dan rata-rata dari kecelakaan yang ada pada PT APA. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari yang telah penulis analisis dari perusahaan ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM PT Asia Pertama Abadi telah memenuhi standar karyawan dikarenakan berdasarkan perhitungan atas performance management serta tingkat turnover karyawan pada PT Asia Pertama Abadi menunjukkan hasil yang bagus. PT Asia Pertama Abadi mendapatkan rating performance management yang dapat dikatakan normal karena hasil perhitungan menunjukkan angka penilaian yang cukup dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi. PT Asia Pertama Abadi melakukan berbagai strategi untuk mencapai tingkat turnover yang rendah, yaitu sebagai melakukan proses perekrutan, pelatihan, hingga proses retaining yang sangat baik. Mulai dari perekrutan karyawan yang benar-benar berkualitas, pemberian kompensasi yang cukup, serta kondisi lingkungan pekerjaan yang sangat harmonis. Dengan perencanaan metrik SDM yang baik oleh PT Asia Pertama Abadi, hal itu akan membuat kondisi perusahaan tersebut tetap sustain dengan karyawan yang berkualitas dan loyal kepada perusahaan. Saran. Dengan perencanaan metrik SDM yang telah dilakukan oleh PT Asia Pertama Abadi, penulis memberikan saran kepada perusahaan untuk terus melakukan perkembangan serta inovasi yang baru terhadap berbagai aspek untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki kondisi kualitas SDM yang ada. Dengan seiring perkembangan zaman, tentu proses dan kualifikasi para SDM akan terus berubah. Maka dari itu, PT Asia Pertama Abadi diharapkan mencari strategi yang baru untuk tetap mempertahankan performance dan juga loyalty kepada karyawannya. Selain itu, PT Asia Pertama Abadi juga harus mengontrol cost dan pengeluaran yang diberikan kepada karyawan. Dengan kompensasi dan juga tunjangan kesehatan yang cukup banyak, jangan sampai hal tersebut membuat perusahaan tidak mendapatkan profit. Harapan dari melakukan inovasi terbaru yaitu agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja serta mutu karyawan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan daya saing SDM serta keuntungan pada perusahaan tersebut.